Pemirsa, 2 hari jelang Lebaran 2025, volume kendaraan di Pelabuhan Merak terpantau semakin padat. Lebih dari 670.000 orang sudah menyeberang selama arus mudik 2025. Kantong parkir di Pelabuhan Eksekutif Merak setiap jamnya terisi penuh oleh kendaraan. Mayoritas kendaraan pribadi yang antre di Dermaga 6 untuk menyeberang ke Bakauheni, Lampung. Data dari ASDP menunjukkan sekitar 170.000 orang menyeberang melalui Pelabuhan Merak ke Bakauheni pada Jumat 28 Maret 2025. Di periode yang sama, kendaraan yang menyeberang yakni sekitar 42.000 unit. Selama arus mudik, tingkat keramaian terjadi pada malam hingga dini hari. Dan untuk mengurai kepadatan, ASDP menyediakan buffer zone untuk antrean pemudik. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini arus mudik di Pelabuhan Merak Cilegon, Banten, kita telah terhubung dengan rekan Indra Setiabudi di sana. Selamat sore Indra, apakah antrian kendaraan pemudik masih terjadi? Baik, selamat sore Aulia dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan situasi terkini di H-2 Lebaran 1446 Hijriah. Anda bisa saksikan di belakang saya sangat landai sekali, tidak ada antrian sama sekali Aulia. Kami akan tunjukkan Anda situasi terkini, yang mana area parkir ruang tunggu para pengemudi sebelum melakukan masuki area dermaga eksekutif Dermaga 6 menuju kapal feri dan akan memberangkatkan para penumpang menuju Bakauheni, Lampung. Dan kalau kita bahas terkait keramaian, Aulia dan juga pemirsa, bahwa Pelabuhan Merak ini ramai ini sejak H-4 hingga pada puncak arus mudik yang jatuh pada tanggal 28 Maret kemarin malam hingga dini hari, yang mencatat ratusan ribu kendaraan ini sudah bertolak dari Pulau Jawa menuju Bakauheni, Lampung. Dan Anda bisa saksikan situasi sangat kondusif sekali, buffer zone maupun juga area tunggu ini sangat lenggang sekali dikarenakan Aulia, yang mana antrian ini tidak berlangsung lama sekali dikarenakan muat barang. ASDP berjanji bahwa muat barang ini hanya 30 menit saja di Pelabuhan Bakauheni, Lampung sebelum nantinya para kapal ini akan kembali ke Pelabuhan Merak untuk mengakomodir para masyarakat sehingga tidak terjadi antrian yang cukup lama. Dan kalau kita bahas juga Aulia dan juga pemirsa, bahwa diketahui kepolisian juga tidak sama sekali melakukan berbagai skema apapun lantaran dari ruas tol Tangerang menuju Merak sangat landai sekali, tidak ada aktivitas apapun. Yang mana mengingat ASDP menambahkan jumlah kapal Aulia dari H-5 hingga saat ini dari 30 mencapai sekarang 50 per harinya, sehingga muat barang ini begitu cepat sekali, yang mana semua masyarakat dapat terakomodir dengan maksimal sehingga tidak antrian lama dan sama sekali tidak ada kemacetan atau kepadatan di ruas tol Tangerang menuju Merak pada sampai saat ini. Namun kami masih menunggu Aulia dan juga pemirsa, dan memang rata-rata masyarakat ini lebih memilih berangkat pada waktu malam hari hingga dini hari. Dan kami akan informasikan nanti terkait apakah malam hari ini merupakan menjadi puncak arus mudik kedua pada Ramadan 1446 Hijriah. Demikian Aulia. Terima kasih rekan Indra Setiabudi melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak Cilegon, Banten. Selamat bertugas kembali dan salam sehat selalu. Dan selanjutnya pemirsa, kami memiliki informasi terkait 2 hari jelang Lebaran, arus lalu lintas gerbang tol Kalikangkung terpantau ramai lancar dan normal. Tidak ada antrian di gardu tol, sistem one way juga masih diterapkan secara situasional dan untuk mengurai kendaraan jika terdapat kepadatan. Meski volume kendaraan yang melintas di gerbang tol Kalikangkung menunjukkan kenaikan, namun tak terlihat adanya antrian kendaraan di gerbang tol Kalikangkung. Dengan volume kendaraan 3.000 hingga 4.000 kendaraan per jam, antrean kendaraan di gardu tol masih lancar dengan 10 gardu utama dan 8 gardu satelit. Sistem rekayasa lalu lintas one way atau satu arah masih diberlakukan sejak tanggal 29 Maret hingga waktu yang belum ditentukan, melihat situasi lalu lintas di sepanjang Jalan Tol Cikampek Utama hingga Kalikangkung. Sementara itu, H2 jelang Hari Raya Idul Fitri, rest area kilometer 207A Palikanci, Cirebon, Jawa Barat dipadati kendaraan pemudik.
Padatnya kendaraan menyebabkan pemudik harus bergantian untuk beristirahat di rest area 207A Palikanci sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Waktu beristirahat di rest area maksimal hanya 30 menit setiap kendaraan. Kapasitas rest area kilometer 207A Palikanci pada masa periode mudik 2025 menyiapkan untuk 700 kendaraan. Sementara situasi lalu lintas ruas jalan tol Palimanan ke arah Jawa Tengah terpantau ramai lancar. Penerapan rekayasa lalu lintas one way dari kilometer 70 Cikampek hingga 414 ruas masih diberlakukan. Pemirsa, H-2 jelang Hari Raya Idul Fitri 2025 sebanyak 44.000 kendaraan melintas di jalur lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Sempat terjadi kepadatan dari kendaraan yang melintas, namun rekayasa lalu lintas belum diterapkan oleh pihak kepolisian. Lalu lintas lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat terpantau ramai lancar. Rekayasa lalu lintas seperti pengalihan arus dan one way belum diberlakukan oleh pihak kepolisian Polres Tasikmalaya Kota. Rekayasa lalu lintas akan diberlakukan jika terdapat peningkatan volume kendaraan di sejumlah titik rawan macet, seperti Simpang 3 Pamoyanan, Simpang 3 Sukamantri, dan Simpang 3 Penyusuhan diantisipasi pihak kepolisian. 13 pos dibuka Polres Tasikmalaya Kota di beberapa titik di jalur alternatif selatan.